Salam saudara-saudara, jumpa lagi dalam ibadah online GKMI Eklesia. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa, minta pimpinan, bimbingan, arahan dan pencerahan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami hari lepas hari di tengah pandemi dengan sukacita, semangat, ketekunan, ketangguhan di dalam ikut serta Engkau. Terima kasih di dalam ibadah online GKMI Eklesia hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu dengan sebuah keyakinan bahwa firman-Mu itu berkuasa. Firman-Mu itu mampu membuat hidup kami tetap semangat dan daya juang kami semakin dikuatkan. Biarlah melalui firman ini juga Tuhan, iman kami semakin bertumbuh dan keyakinan kami dalam Kristus semakin mengakar. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, juga hamba-Mu yang mendengarkan. Siapapun kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari Engkau berkarya, Engkau berkati, Engkau berikan yang terbaik dan Tuhan bicara sebagaimana yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, satu pendengar dengan pendengar yang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra Natal. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya berikan pada khotbah hari ini adalah pribadi yang menggemakan keagungan Mesias. Pribadi yang menggemakan keagungan Mesias. Firman Tuhan didasarkan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28, demikian firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari secara nyata dan konkret. Saudara-saudara, pribadi yang menggemakan keagungan Mesias ini bercermin dari Yohanes Pembaptis sebagai seorang pribadi yang memberikan teladan bagaimana kehidupan karya pelayanannya mencerminkan serta menggemakan pribadi Mesias Yesus Kristus yang kita peringati pada masa Advent ketiga ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Identitas yang benar adalah identitas yang mencerminkan keagungan Mesias. Identitas yang benar bagi orang percaya selalu mengacu kepada pribadi Yesus Kristus itu. Masalah pribadi saudara-saudara itu bicara tentang identitas. Hari ini identitas itu mengalami krisis. Para psikolog banyak membahas tentang isu-isu yang bernama krisis identitas. Krisis identitas di zaman digital menjadi fenomena yang sangat meresahkan, baik bagi orang tua dan pelaku digital sosial media, yaitu kaum muda. Bagi kaum milenial, krisis identitas itu real, mereka rasakan dan nyata. Saudara-saudara, identitas tidak dibangun di atas didikan dan dasar yang benar. Tetapi identitas itu justru hari ini dibangun di atas tren yang sedang berkembang. Di atas sebuah tren yang sedang happening di sosial media, itulah secara langsung membentuk dan memberikan tanda identitas anak-anak kita. Anak-anak muda saat ini sedang mengalami krisis identitas di sosial media. Bisa di Facebook, bisa di Instagram, Twitter, bahkan bagi anak-anak remaja pemuda TikTok itu menjadi pilihan yang benar-benar menggiurkan. Sosial media tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Dan begitu besarnya pengaruh sosial media, saudara-saudara, seseorang itu akan terjebak kepada sebuah penampilan atau sebuah ilusi yang mengatakan bahwa aku harus sempurna dan aku harus happy. Walaupun dikatakan aku harus tampak happy, aku harus tampak sempurna, tetapi mereka itu berkorban banyak hal demi obsesi dan ilusi itu. Selfie dan traveling yang sempurna dan muka wajah yang bahagia membuat banyak follower. Dalam sekali posting bisa viral. Ketika seseorang bertanya, siapakah kamu? Gampang. Mungkin orang tidak akan banyak bicara, tetapi dia langsung menyodorkan akun Facebooknya, akun Instagramnya, TikToknya dan segala macam. Dan orang itu langsung browsing dan orang itu bisa menilai siapakah dia. Seberapa viral dia. Seberapa banyak followernya. Apa saja postingannya. Dan orang itu identitasnya dibentuk melalui sosial media. Maka tidak heran saudara-saudara, hari ini memang didominasi anak-anak muda kita, anak remaja kita. Tetapi semua orang terjebak dalam sebuah ilusi yang memiliki semboyan. Saya harus tampil sempurna. Saya harus tampak bahagia. Walaupun itu hanya di dunia maya. Tetapi inilah saudara. Inilah yang disebut oleh para psikolog. Itu sebagai identitas yang mengalami krisis. Krisis identitas di sosial media. Saya harus tampil sempurna dan bahagia supaya viral. Saudara-saudara, identitas dan karakter orang Kristen itu tidak ditentukan oleh sosial media. Identitas dan karakter orang Kristen tidak boleh didasarkan pada ilusi sosial media. Tidak didasarkan kepada hasrat yang tidak real. Tetapi identitas orang Kristen itu didasarkan kepada firman Tuhan. Kepada didikan-didikan, ajaran dan tradisi para rasul. Dan firman Tuhan itu menjadi otoritas tertinggi untuk pembentukan pribadi, identitas dan karakter orang Kristen. Salah satu indikasi seseorang yang mempunyai identitas yang benar di hadapan Tuhan itu adalah pribadinya itu menggemakan keagungan Yesus Kristus. Pribadi itu menjadi sesuatu yang penting hari-hari ini. Karena seseorang itu akan menilai Tuhan kadang-kadang melalui pribadi orang Kristen. Seorang pemimpin itu dinilai kadang-kadang dilihat dari gerak-gerik, kelakuan, tindakan, perilaku, dan pribadi para pengikutnya. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, kita punya tugas untuk menggemakan keagungan Yesus Kristus Sang Mesias. Dan pada Advent yang ketiga ini,
Saudara-saudara, kita melihat sosok pribadi Yohanes Pembaptis yang luar biasa. Dia memahami dirinya dengan benar. Dia tahu memposisikan diri di hadapan Allah. Dia tahu membawa diri. Dia tahu bagaimana harus berperilaku di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus. Dan dia tahu bagaimana harus berbicara di hadapan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis mencerminkan dirinya, pribadinya itu beres di hadapan Tuhan. Pribadinya itu menggemakan siapa Mesias, siapa yang dibicarakan, yang dia katakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara, pada Advent ketiga ini kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus menjadi kitab yang bisa dibaca. Menjadi pribadi-pribadi yang menggemakan keagungan Tuhan. Bukan menggemakan keburukan-keburukan dunia. Bukan menggemakan nyirian-nyirian politisi. Bukan. Tetapi menggemakan keagungan Mesias yang kita rayakan pada Advent ketiga ini, saudara-saudara. Pada masa raya Natal ini pun kita kembali kepada sebuah titik krisis. Krisis di dalam pandemi ini. Pandemi menyebabkan berbagai macam bentuk krisis. Bahkan momen Natal ini dalam benak beberapa orang juga menjadi bagian dari krisis, saudara. Ada sebuah kabar, isu yang cukup disayangkan, saudara-saudara. Ini menyedihkan. Ada beberapa orang percaya mengaku dirinya orang Kristen, tetapi menyatakan dirinya tidak lagi memperingati peristiwa Natal, saudara-saudara. Kalau tidak merayakan, it's okay. Tetapi kalau tidak memperingati momen-momen Natal, itu bagi saya pribadi kekeliruan besar, saudara. Momen perayaan Natal itu diperingati sebagai bentuk pengenalan, bentuk pribadi kita. Karena Natal itu juga membentuk identitas kita, bahwa kita sebagai orang percaya itu punya harapan. Dan dalam peringatan Natal itu kita itu semakin dikuatkan. Kehidupan kita semakin bertumbuh. Pengenalan kita kepada Mesias itu semakin bertumbuh. Banyak hal-hal yang baik yang bisa kita hayati untuk mendapatkan makna Natal yang benar ketika kita itu merayakan Natal dan memperingati Natal. Saudara-saudara, mereka yang tidak merayakan Natal dan tidak memperingati Natal, mereka percaya bahwa ya pokoknya Natal itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Ada yang ngomong begitu. Ada yang mengatakan pokoknya Pak, intinya Natal itu adalah ritus, ritual dan kultus pagan yang justru itulah diusir dari kekristenan. Saudara-saudara, itu tidak benar. Semua itu ada runutannya. Yang menyebarkan sejarah tentang kultus pagan itu pun ada sejarahnya, saudara-saudara. Tetapi kita tidak membahas itu. Tetapi marilah kita masa Advent ini kita diperingatkan supaya kita itu fokus kepada apa yang dikatakan Tuhan. Tidak usah ngarang-ngarang, tidak usah percaya omongan orang, tidak perlu bicara tentang teori orang lain, tetapi kita bicara tentang pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang lahir pada masa raya Natal yang kita peringati setiap tahun melalui Advent sebagaimana kalender gereja. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, teks firman Tuhan ini jelas mengatakan ada suatu pribadi yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia lahir lebih dulu daripada Tuhan Yesus. Dan dia itu mempersiapkan atau membuka jalan, memperlebar jalan, pembukaan jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Di situ sudah jelas bahwa Yohanes Pembaptis itu dia punya kans. Dia itu viral di dunia orang Yahudi, di Israel pada waktu itu. Dan dia itu punya posisi, punya nama, sehingga namanya dia itu diperhitungkan. Ketika dikatakan di sini orang-orang Yahudi, dikatakan beberapa imam dan orang-orang Lewi itu diutus untuk bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau kita
lihat dalam teks ini, Yohanes Pembaptis tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi dia berbicara kepada Mesias. Kata-katanya itu tertuju kepada Mesias, orang yang layak untuk disembah, orang yang akan membaptiskan dalam Roh Kudus, orang yang akan menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis mengacu kepada pribadi agung. Jadi suaranya yang menggelegar di padang gurun itu jelas menggemakan keagungan Mesias. Dan pelayanannya itu menjadi viral di dunia orang Yahudi di Israel, sehingga harus ada sebuah tindakan yang konkret dari pemerintah. Dalam hal ini adalah para imam dan orang-orang Lewi. Saudara, orang Lewi itu ada orang yang dikhususkan, suku yang dikhususkan mengurusi tentang ritual keagamaan pada waktu itu. Sedangkan imam itu bicara tentang kepala. Tidak sembarang orang Lewi bisa menjadi imam. Tetapi di dalam imam itu sendiri ada yang namanya orang Farisi, saudara. Jadi Yohanes Pembaptis berhadapan dengan petinggi agama di Israel. Jadi saudara-saudara, bisa dipastikan pribadi Yohanes Pembaptis itu sangat diperhitungkan. Lagian pada waktu itu, saudara, masalah Mesias itu masalah yang sensitif. Orang-orang Israel pada waktu itu menanti terus-menerus kedatangan Mesias. Mereka sudah lelah, mereka serasa sudah putus asa. Mereka seakan-akan tidak ada harapan. Karena apa? Mereka berada di dalam penjajahan. Mereka dideru kesusahan. Seakan penderitaan kesengsaraan mereka itu tidak kunjung selesai. Sehingga mereka seakan pudar harapannya terhadap kedatangan Mesias itu. Maka ketika ada kejadian Yohanes Pembaptis mengundang orang untuk dibaptis, memberitakan firman di dalam padang gurun, menggelegar, menggemakan keagungan Mesias itu, sontak para petinggi agama di Israel memberikan respon, saudara-saudara. Mereka datang dari Yerusalem ke Yordan untuk menemui Yohanes Pembaptis. Di situ terjadi sebuah dialog. Mari kita perhatikan, saudara-saudara. Dialog ini menunjukkan siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis. Dan kita juga harus bercermin di situ. Di situ dikatakan orang Lewi dan para imam itu bertanya, "Siapakah engkau?" Ia mengaku, Yohanes Pembaptis mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Itu sebenarnya dalam logika ini, logika saja sudah. Dalam pernyataan Yohanes Pembaptis, dia punya peluang, dia punya potensi untuk mengatakan bahwa dirinya itu Mesias. Dan dia mempunyai hak kekuasaan yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di situ. Karena mereka sudah melihat benar-benar orang Israel bahwa ini adalah Mesias. Tetapi Yohanes mengatakan, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya lagi, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Lalu Yohanes Pembaptis juga mengatakan, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dia juga mengatakan, "Bukan." Lalu pertanyaan ketiga, "Siapakah engkau?" Saudara-saudara, sampai 3 kali pertanyaan, "Siapakah engkau? Siapakah engkau? Siapakah engkau?" Jadi identitas itu sangat penting. Seseorang identitas dan pribadinya itu dibentuk dari tindakan dan statusnya. Tindakan dan karya Yohanes Pembaptis mirip-mirip tanda-tanda seorang Mesias. Maka orang itu harus bertanya lebih detail, menggali lebih dalam, berdialog lebih intens. Siapakah Yohanes itu sesungguhnya? Dia hanyalah Yohanes Pembaptis yang menggemakan keagungan Mesias itu. Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi pelayanan yang lebih luas dan makin hebat lagi dalam diri Yesus Kristus kelak. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis 3 kali ditanya, "Siapakah engkau? Siapakah engkau? Siapakah engkau?" Dia selalu bertanya, "Aku bukan, aku bukan, aku bukan." Tetapi Mesias itulah yang ia diiakan.
Jadi kehadirannya di situ, saudara. Kehadiran Yohanes Pembaptis di situ bukan untuk dirinya sendiri, tetapi Yohanes Pembaptis tahu bahwa di tengah-tengah Israel ada seseorang yang lahir yang ditolak oleh bangsanya sendiri, dan itu adalah Mesias, yang mana Yohanes Pembaptis mengaku dia akan membaptis orang Israel dengan Roh Kudus, bukan seperti dia yang membaptis dengan air. Dan dikatakan dia posisinya itu lebih tinggi daripada dirinya. Saudara-saudara, identitas yang benar di hadapan Allah itu adalah orang itu tahu membawa diri, tahu memposisikan diri di hadapan Allah. Seperti Yohanes Pembaptis, dia merendahkan diri dan meninggikan diri Mesias itu. Mesias ditinggikan, dirinya direndahkan. Bahkan dalam posisi yang luar biasa, dikatakan di sini ayat 27. Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis tahu diri dan tahu memposisikan diri karena dia mengenal siapa Mesias itu. Dalam teks yang sudah kita baca, ayat 27 itu dikatakan membuka tali kasutnya pun gak mampu, saudara. Ini adalah posisi yang sangat rendah di dalam strata sosial di masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ini adalah pekerjaan seorang budak. Jadi kalau budak itu, saudara-saudara, punya tradisi atau kebiasaan yang sudah melekat dalam perilaku dan benaknya, bahwa ketika tuannya datang, tuannya itu tidak usah ngomong. Tuannya itu diam-diam saja, sudah otomatis budak itu datang, lalu sujud, kemudian membuka tali kasut, sepatu tuannya itu dibuka. Tidak sekedar itu, lalu tuannya itu dibasuh kakinya. Jadi budak itu akan membasuh kaki tuannya yang kotor karena debu pasir padang gurun itu, saudara. Kemudian setelah dicuci lalu dilap pakai kain, begitu, saudara. Itu ada kebiasaan rutinitas seorang budak. Nah, Yohanes Pembaptis ini memposisikan diri, jadi budaknya pun aku enggak layak. Menjadi hambanya pun aku sebenarnya enggak layak. Tetapi karena kasih karunia dan keagungan Yesus Kristus itu, Yohanes itu diberikan kesempatan untuk apa? Untuk menggemakan keagungan Mesias itu. Jadi Yohanes Pembaptislah sebagai pribadi yang menggemakan keagungan Mesias itu. Tahu menilai diri di hadapan Tuhan itu penting. Salah satu sikap dasar ketika seseorang itu tahu diri, membawa diri dan memposisikan diri yang benar di hadapan Tuhan itu adalah sikap rendah hati. Sikap rendah hati itu dikatakan seperti humus, saudara. Humus itu daun-daun yang jatuh kemudian menjadi tanah subur lalu menyuburkan yang lainnya. Sikap rendah hati itu adalah sikap posisi yang paling rendah. Justru di dalam posisi yang paling rendah itu pun seseorang itu tidak bisa jatuh. Seseorang itu tidak bisa tumbang ketika seseorang itu berada di dalam level paling rendah. Di sini Yohanes Pembaptis memberikan posisi yang luar biasa. Jadi budaknya aja nggak mampu. Jadi budaknya tuh nggak layak. Membuka tali kasut itu pekerjaan seorang budak itu pun nggak layak. Yang layak bagi dirinya hanyalah menggemakan siapa, apa karya Yesus Kristus itu di dalam khotbah-khotbahnya yang luar biasa di tepi Sungai Yordan. Saudara-saudara, itulah identitas Yohanes Pembaptis yang perlu kita teladani sebagai pribadi yang menggemakan keagungan Mesias itu. Saudara-saudara, jika dunia hari ini bertanya, siapakah diri kita di hadapan Allah? Apakah saudara memposisikan diri di hadapan Allah dengan benar? Apakah saudara bisa membawa diri di hadapan Allah dengan benar? Atau justru saudara di hadapan Allah adalah orang yang bersungut-sungut, tidak pernah bersyukur?
Ataukah kita di hadapan Allah itu Allah orang yang selalu mengeluh-mengeluh, tidak pernah bersuka cita? Apakah di hadapan Allah itu kita sebagai orang yang selalu komplain? Apakah di hadapan Allah kita itu sebagai pribadi yang selalu bertanya mengapa pandemi ini tidak pernah berakhir? Mengapa Tuhan aku berdoa supaya sukses kok malah dikasih pandemi? Mengapa Tuhan orang itu sukses kok aku nggak sukses? Mengapa yang lain? Apakah di hadapan pribadi kita itu orang yang berjuang untuk menjadi pribadi yang rendah hati? Sekiranya pribadi Yohanes Pembaptis ini menjadi teladan dan motivasi kita untuk terus-menerus menjadi pribadi yang punya identitas yang benar, dibangun di atas dasar firman Tuhan. Saudara, kalau Allah bertanya seperti itu, apa jawabannya? Siapa engkau di hadapanku, di hadapan Allah? Jika dunia bertanya siapa engkau, saudara, apa yang jawab? Apakah saudara menyodorkan akun sosial media saudara? Apakah saudara akan memberikan yang lain atau justru akan menyatakan dengan jelas bahwa siapa yang saudara sembah? Siapakah engkau hari ini? Menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penting. Tuhan bertanya kepada manusia, siapakah engkau? Begitu juga manusia bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Tuhan menjawab, dia adalah penebus. Dia adalah juru selamat dunia. Dia yang pernah lahir di dunia dalam bentuk bayi di kandang domba. Saudara-saudara, dia adalah Allah yang mengasihi. Allah yang dikatakan juru selamat dunia, penasihat ajaib dan pembawa damai. Saudara-saudara, itulah Yesus kalau ditanya siapakah engkau. Tetapi kalau Yesus bertanya siapakah engkau, apa jawabannya? Kirain jawaban itu mencerminkan jawaban Yohanes Pembaptis yang rendah hati. Tetapi kalau dunia bertanya siapakah engkau, saudara-saudara, ini menjadi rumit. Karena dunia hari-hari ini menilai seseorang melalui kecerdasannya, berdasarkan kekayaannya, berdasarkan achievement atau pencapaian, berdasarkan apa yang dipakai, fashion yang menempel dalam tubuhnya itu branded atau tidak, orang itu akan dihargai atau tidak, berdasarkan apa yang menempel di dalam tubuhnya. Yang gadgetnya itu brandednya apa, pakaiannya apa, gayanya apa, model tampilan rambutnya itu bagaimana, gaya ngomongnya itu bagaimana, saudara-saudara. Beda loh saudara. Orang desa sekalipun, tapi kalau dia ngomongnya itu pakai sedikit-sedikit bahasa Inggris, akan membuat pencitraan yang berbeda. Dunia menilai melalui itu, saudara-saudara. Dunia juga menilai melalui gelar yang dimiliki, prestasi. Tetapi apakah dalam semuanya itu, mungkin kita punya gelar, mungkin kita punya pencapaian, mungkin kita orang kaya, ya, mungkin harta kita banyak, mungkin kita punya prestasi segudang, mungkin kita ada orang-orang yang brilliant, dan kita punya pencapaian yang luar biasa dihargai oleh dunia. Tetapi pertanyaan, apakah di dalam kesemuanya itu yang kita miliki itu, yang melekat pada diri kita, yang melekat pada identitas kita itu, pertanyaannya, apakah itu menggemakan keagungan Mesias atau justru bukan? Apakah identitas kita, pribadi kita itu memuliakan Mesias, juru selamat yang lahir itu, atau justru memalukan pribadi Allah? Saudara-saudara, seorang pemimpin itu bisa dipermalukan melalui pengikutnya. Tetapi kita pengikut Kristus harus memuliakan Tuhan. Kalau kita punya kekayaan, kita juga turut menggemakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita punya kecerdasan, pakailah itu untuk menggemakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita itu mempunyai gelar, pakailah itu untuk menggemakan keagungan Tuhan. Dan prestasi pun, marilah kita menggunakan prestasi itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara, sebagai penutup, ada contoh yang luar biasa. Saya sangat terkesan dengan seorang artis atau penyanyi sekaligus pengarang lagu yang bernama Bob Dylan. Mungkin saudara yang lahir di era milenial
itu tidak terlalu tahu tentang Bob Dylan ini. Silahkan browsing saudara. Orang ini sangat terkenal, beberapa lagunya juga sangat terkenal. Nah, Bob Dylan melakukan sebuah tindakan yang mencerminkan keagungan Tuhan, mencerminkan hal-hal yang baik dalam diri Bob Dylan. Saudara, Bob Dylan melepaskan yang namanya intellectual property. Intellectual property itu saudara-saudara, dia didapatkan dari sebuah rumah produksi. Dan dia berhak mendapatkan intellectual property itu sebesar 4 triliun. 4 triliun saudara-saudara. Bisa bayangkan kalau seseorang itu punya 4 triliun itu untuk apa saudara? Tetapi Bob Dylan itu mau melepaskan hak itu untuk tujuan kemanusiaan. Intellectual property itu yang dia dapatkan setelah dia mengarang lebih dari 600 lagu selama 60 tahun berkarya. Dia berhasil mendapatkan hak itu. Tetapi 4 triliun itu saudara-saudara dilepaskan untuk tujuan-tujuan keluhuran kemanusiaan dan kemuliaan Tuhan. Bob Dylan sangat peduli dengan masalah-masalah kemanusiaan. Dia sangat peduli dengan kebaikan dan keluhuran manusia. Dan dia sangat peduli dengan isu-isu bumi itu. Bob Dylan menunjukkan bahwa identitasnya itu yang sudah populer dipakainya untuk menggemakan keagungan Tuhan. Semuanya dipakai untuk mendatangkan kebaikan, ketenaran dan kecerdasannya menggemakan karakter Allah yang mau peduli. Bob Dylan itu juga peduli dengan hal-hal yang sensitif, kebaikan manusia, keluhuran manusia, isu-isu kemanusiaan, dia peduli. Setidaknya ini mencerminkan dan menggemakan bahwa Allah itu peduli terhadap saudara dan saya. Baiklah saudara-saudara, kita itu menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang berkemurahan, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kebaikan, orang-orang yang mencerminkan bahwa iman kita itu bisa dirasakan, bahwa iman kita itu bisa berdampak, bisa dikecap bagi dunia, supaya kita menjadi pribadi yang menggemakan keagungan Mesias. Bob Dylan sudah memberikan contoh saudara. Yohanes Pembaptis sudah memberikan teladan. Dan Yesus Kristus tentunya menjadi motivator kita, yang memberikan kuasa bagi kita untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang menggemakan keagungan Mesias, menggemakan keagungan Yesus Kristus yang kita peringati pada masa raya Natal ini, khususnya di Advent ketiga ini. Saudara-saudara, siapapun saudara yang menonton, kapanpun saudara yang menonton khotbah ini, saya mau mengatakan bahwa Tuhan ingin saudara menjadi pribadi-pribadi yang menggemakan keagungan, kebaikan, keluhuran, keilahian Mesias, yaitu Yesus Kristus yang kita peringati pada masa raya Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.